Halo, hari ini kita bahas satu strategi kunci ini dari David Rosen. Dia kan negosiator kawakan Wall Street ya. Bukunya 99 Strategi Negosiasi. Nah, fokus kita sekarang bab 22. Batasi dan kurung keterlibatan pihak luar. Sumber kita ya bab itu tadi. Misi kita kali ini, mau coba pahami gitu, kenapa sih ngelola pengaruh orang-orang di luar meja runding itu krusial banget. Dan gimana Rosen ngasih saran buat kita? Siap ya, kita bongkar bareng? Oke, bab 22 ini menyoroti sesuatu yang mungkin sering kelewat ya. Pengaruh dari orang-orang yang nggak secara langsung ikut negosiasi. Tapi mereka punya hubungan entah sama target kita atau malah sama tim itu sendiri. Kenapa ini bisa jadi ya semacam masalah gitu? Iya, ini menarik. Seringnya kita nggak sadar seberapa besar sih dampak pihak ketiga ini. Bisa jadi pasangan, teman, kolega, atau ya atasan yang nggak terlibat langsung. Pengaruh mereka tuh bisa gede banget loh, bahkan di deal bisnis besar sekalipun. Masalahnya kan masukan mereka itu seringkali nggak didasari pemahaman utuh tentang dinamika negosiasi yang lagi jalan gitu. Informasinya separuh-separuh kadang. Buku ini ngasih analogi yang bagus deh. Kayak penonton pertandingan tinju katanya. Ribuan orang bisa teriak dari luar, pukul, pukul, gitu kan? Hmm. Tapi ya cuma satu orang di dalam ring yang beneran kena pukul. Penonton ini punya opini, tapi ya udah opini aja. Nggak nanggung resiko. Nah, itu dia poinnya. Opini tanpa risiko. Itu yang menurut Rosen bahaya. Komentar dari penonton iseng, ini niatnya mungkin baik ya, tapi bisa aja malah menggagalkan kesepakatan. Mungkin karena komentarnya kurang pas waktunya, atau nggak berdasarkan info lengkap, atau ya sekedar nggak ngerti apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan sama negosiator utama. Anda sendiri pernah nggak sih ngerasa gitu? Masukan orang luar malah bikin bingung ngambil keputusan? Wah, sering itu kayaknya. Lalu, apa nih saran praktis dari Rosen? Apa kita cuekin aja gitu penonton ini? Bukan sekedar nyuekin sih, Rosen itu nyaranin pendekatan yang lebih proaktif. Kita perlu, katanya, secara tegas memperjelas dan membatasi peran mereka. Ini bukan berarti jadi galak atau gimana ya, tapi lebih ke menetapkan batasan yang jelas. Siapa sih yang punya suara dalam keputusan akhir? Intinya, jangan sampai komentar yang ya kurang info atau nggak relevan itu ganggu fokus negosiasi. Oh, oke. Jadi ini soal gimana caranya biar kontrol tetap dipegang sama mereka yang benerang terlibat langsung ya, yang ada di dalam ring kalau pakai analogi tadi. Betul, betul. Itu krusial banget. Biar keputusan itu ya dasarnya pemahaman menyeluruh. Pertimbangan matang dari pihak yang ya bakal ngerasain langsung hasilnya. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, ini soal menjaga integritas proses negosiasinya itu sendiri. Memastikan energi sama fokus itu ya ke substansi rundingan. Bukan malah kepecah sama suara-suara dari luar. Nah, menarik. Berarti kita perlu sadar betul nih, siapa aja pihak luar ini. Terus secara strategis kita kelola pengaruhnya. Nggak dibiarin gitu aja. Persis. Ini butuh apa ya? Kesadaran situasional yang tinggi. Siapa nih yang potensial kasih masukan? Pengaruhnya segede apa? Masukannya beneran berdasar nggak? Dan yang penting juga, gimana caranya kita batasi pengaruh negatifnya tanpa, malah ngerusak hubungan. Kan bisa jadi pihak luar itu orang dekat atau kolega kita. Roseneken nekenin pentingnya tindakan tegas, tapi ya itu tadi diplomatis. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, inti dari bab 22 ini sebenarnya kesadaran. Kesadaran dan manajemen aktif terhadap pengaruh dari luar. Sekecil apapun kelihatannya, tetap perlu dikelola, biar nggak ngerusak inti perundingan, jaga ruang negosiasi kita. Gitu ya? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba pikir deh, di luar konteks negosiasi formal ya, seberapa sering sih kita membiarkan opini penonton, maksudnya orang-orang yang mungkin nggak paham betul situasinya, atau nggak ikut nanggung resiko, seberapa sering opini mereka itu mempengaruhi keputusan penting dalam hidup atau kerjaan kita? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Gimana caranya kita bisa lebih waspada ya, dan secara sadar gitu, membangun semacam ring pelindung di sekitar keputusan-keputusan krusial kita. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini. Semoga wawasan dari David Rosen ini bermanfaat ya.